seperti itu. Yang kedua, kondisi pasarnya sendiri. Kondisi pasar sendiri sebetulnya ini memang pasar sudah perlu direvitalisasi, ya. Artinya kondisinya sudah ya dalam tanda kutip kurang layak lah, ya. Belusukan tadi mendengar apa saja aspirasi dari warga dan apa solusi yang ditawarkan oleh Pasus, Pak? Iya, Pak. Ya, saya hari ini tadi menyempatkan diri untuk melihat kondisi pasar Karanganyar di Sawah Besar, ya. Hampir seluruh pedagang mengeluhkan tentang menurunnya pembeli, ya. Jadi daya beli masyarakat memang fakta harus diakui menurun, ya. Nah, tentu ini menjadi PR pemerintah baru ini bagaimana supaya daya beli masyarakat meningkat kembali sehingga deflasi yang terjadi sekarang ini tidak terulang kembali, ya. Intinya seperti itu. Yang kedua, kondisi pasarnya sendiri. Kondisi pasar sendiri sebetulnya ini memang pasar sudah perlu direvitalisasi, ya. Artinya kondisinya sudah ya dalam tanda kutip kurang layak lah, ya, untuk supaya pembeli itu nyaman gitu. Nah, maka ini mudah-mudahan nanti gagasan tentang integrasi pasar dan hunian, ya. Jadi nanti hunian yang vertikal, ya, ke atas ini mudah-mudahan ini bisa juga menjadi solusi, ya. Solusi untuk apa? Para pedagang juga, ya, di mana para pembelinya itu rata-rata adalah penghuni dari rusun yang nanti akan dibangun, ya, seperti itu. Gitu, Pak. Oke, Pak, berarti nanti untuk lokasinya sendiri bakalan dipindah atau gimana? Kan tadi kalau jalan kan memang sempit, ya, Pak, ya, tidak kurang akses. Nah, itu nanti gimana tuh, Pak, solusinya? Ya, ini kan sekarang problemnya, ya, seperti yang terjadi sekarang ini juga problem parkir, ya. Parkirnya ternyata susah dan banyak kendaraan-kendaraan yang kemudian ditarik oleh dishub, ya. Ini yang menjadikan pengunjung jadi males datang ke pasar ini. Nah, maka dengan hunian ke atas ini kan berarti persoalan parkir segala bisa diselesaikan juga areanya untuk menjadi satu kesatuan di bangunan itu, ya. Nah, sehingga tidak ada lagi problem parkir, ya. Nah, untuk para pengunjung pasar terutama gitu. Ya, saya kira itu sih yang tadi mengemuka, ya. Nah, kalau dalam dialog dengan masyarakat, ya, tadi intinya pada ya kebutuhan bahan pokok, ya, yang perlu murah, ya. Kemudian juga supaya bisa mudah mengakses rumah-rumah yang nanti misalnya rumah susun yang akan dibangun, agar yang diprioritaskan adalah orang yang tinggal di sini, misalnya seperti itu tadi. Kemudian juga tadi ada permintaan soal ini kualitas pendidikan, ya, yang supaya setara lah kalau bisa dengan sekolah-sekolah swasta yang mahal itu, ya. Jadi itu minta gratis atau gimana tuh, Pak? Ya, gratis otomatis. Kalau gratis sih sudah mereka juga udah paham bahwa negeri maupun swasta ini digratiskan, ya. Dan ini dampaknya besar, ya, kalau zonasi jalan dan sekolah swasta negeri dan swasta dan negeri kualitasnya sama, maka kan orang tidak perlu lagi harus cari sekolah favorit yang terpaksa jauh mengantar anak, ya. Jadi anak tinggal karena masih dekat dalam zonasinya dia, sehingga cukup dengan jalan kaki, ya. Ini kan akan sangat mengurangi pergerakan orang, ya. Mudah-mudahan dengan zonasi ini kemacetan juga berkurang, ya, itu satu. Yang kedua, stres orang tua juga akan berkurang karena tidak perlu nganter jauh-jauh, ya, karena cukup mungkin di dekat rumahnya, seperti itu, ya. Dan untuk anak-anak juga jadi sehat, ya. Jadi karena dia jalan kaki, ya, membiasakan, dan ini termasuk adalah membudayakan, ya, anak-anak sejak dini jalan kaki sehingga tidak bergantung pada jarak yang nggak jauh aja, misalnya pakai motor dan sebagainya, seperti itu yang agak. Untuk kualitas yang tadi katanya kan swasta dan negeri itu gratis, nah kira-kira dari Pak Suhardido tuh bagaimana, Pak, untuk mengupayakan hal itu yang memang agar terjadi secara setara gitu? Ya, makanya yang nanti akan dilakukan terutama adalah mendidik para gurunya, ya.
Dua hal yang akan kita lakukan. Pertama, gurunya kita latih, didik ya supaya meningkat kapasitasnya dan juga untuk meningkatkan kualitas dari sekolah tersebut. Yang kedua, tentu dia juga harus diperhatikan ini honorariumnya. Ya, jadi insentifnya yang memadai lah. Wong sekarang aja pasukan oranye aja berapa sekarang 5 juta ya kalau nggak salah. Ya, tentu guru kan punya tanggung jawab yang jauh lebih besar lagi kan dalam konteks mendidik anak kan, ya bukan berarti pasukan oranye nggak penting, penting juga ya. Artinya guru pun juga penting juga, jadi semuanya penting lah. Dan oleh karena itu wajar kalau mereka bagaimana agar kesejahteraannya juga meningkat. Kalau kesejahteraannya meningkat, saya yakin dia bisa konsentrasi mengajar dengan baik, ya seperti itu. Akan seperti sebelah Pak untuk guru honorer itu dikasih UMR gitu? Ya kalau nanti hitungannya memungkinkan kenapa tidak ya. Apalagi nanti tadi kalau dengan kita kan pendidikan gratis berarti kan siswanya nanti tidak lagi bayar kan. Nah ketika kompensasi uang itu dijadikan pemasukan ke sekolah kan. Dengan pemasukan ke sekolah itu yang bisa untuk membayar guru-guru ya. Jadi otomatis dengan sekolah-sekolah swasta pun juga terangkat ya dengan banyaknya siswa ya pasti nanti gurunya juga sejahtera insya Allah. Bahkan ini kampanye tinggal 27 hari lagi. Nah, ini apakah ingin belusukan terus untuk meningkatkan elektabilitas atau gimana nih Pak? Ya, prinsipnya kami semua akan terus dilakukan ya dengan pembagian tugas tentu saja ya dari berbagai tempat ya, artinya berbagi tempat lah gitu. Saya dengan Pak Ridwan Kamil kan tidak selalu bersama-sama ya, kita berbagi tempat karena memang waktu sangat mepet dan tentu dibantu oleh tim ses ya. Kita nggak mungkin dengan berdua saja ya. Nah, semuanya ikut terlibat ya. Partai-partai pendukung pun juga terlibat ya. Mudah-mudahan lah dalam waktu yang tinggal 3 pekan ini Ridho bisa memenangkan kontestasi di Jakarta ini. Kalau dari daya beli yang menurun dan terasa juga ya di pasar obat pramuka ini juga mengalami hal yang sama ya. Jadi memang ini dampak dari daya beli yang menurun ternyata merata ya ke berbagai pedagang merasakan ya di berbagai pasar yang ada ya, apakah pasar obat, di pasar tadi tradisional ya, sayur dan sebagainya ya. Nah, tetapi ada hal yang memang ini dikeluhkan oleh pedagang di sini adalah lebih kepada adanya rencana renovasi. Apa istilahnya? Revitalisasi. Apa istilahnya? Revitalisasi. Oh, revitalisasi. Jadi peremajaan ya pasar ini ya akan diremajakan. Tetapi yang dikeluhkan oleh para pedagang adalah biaya untuk menempati kembali yang dibebankannya cukup besar menurut mereka gitu ya. Sementara tidak ada pembicaraan di awal ataupun mungkin diajak bicara sehingga belum ada kesepakatan, misalnya tiba-tiba harus sudah ditentukan bayar sekian dan limit waktunya kapan itu sudah ditentukan. Nah tentu ini saya kira kurang bijak ya kalau lihat seperti itu. Sebaiknya memang harus ada dialog dulu ya, nanti kemudian jika perlu ada hitung-hitungan yang terbuka gitu ya supaya juga orang paham. Kalau saya kira pedagang pun akan tidak keberatan kalau misalnya memang hitung-hitungannya realisasinya seperti ini gitu. Ya, nanti kan artinya itu makanya gini, dalam mengambil keputusan nanti Ridho ini pertama adalah aspek keadilan. Itu kita dahulukan ya, aspek keadilan. Yang kedua kepentingan umum ya. Nah, yang ketiga adalah objektif ya dengan saintis ya. Makanya tadi kalau memang ini nanti ketemunya berapa sih, sehingga kira-kira terus PD Pasar Jaya mau ngambil berapa sih keuntungan. Saya kira kalau terbuka pedagang pun saya kira akan bisa menerima ya. Nah baru yang keempat ini peraturan ya, jadi jangan didahulukan peraturan, pokoknya peraturan seperti ini harus seperti itu ya. Tapi kalau aspek keadilannya nggak terpenuhi kan ya pasti akan timbul protes-protes kan ya. Biasanya seperti itulah konflik-konflik sosial ya. Kita jangan sampai ya, ini kan sudah puluhan tahun juga di sini yang sudah dikenal ya, bagi pasar obat terkemuka lah di Jakarta ini ya. Nah ya tentu ya kita harapkan tetap bisa berlangsung, pedagangnya senang, pembelinya juga bisa jatuhnya murah ya, kan happy semua kan ya. Target kita seperti itu. Oke ya.